Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak didik kami kelas 9C dan 9D. Hari ini materi kita kita tidak ada materi, ya. Ya, hari ini jadwalnya yaitu adalah ujian praktek, ya, ujian praktek untuk penilaian tengah semester mata pelajaran IPA, ya. Nah, jadi di sini, ya, ada 4 soal, ya, ada 4 soal. Nah, nanti ini dikumpulkan paling lama pukul 16, ya, pukul 18, ya. Jadi ini soal ujian prakteknya ini dikerjakan di kertas selembar, ya, anak didik kami, di kertas selembar. Jangan lupa tuliskan nama, ya, nama, kemudian kelas sama mata pelajaran. Nah, jadi ini dikumpulkan ke WA Ustadz, ya, WA Ustadz paling lama pukul 18, ya. Untuk ujian prakteknya ini, ya, itu dikumpulkan paling lama pukul 18 WIB, ya. Nah, jadi di sini di soal ujian praktek ini itu lebih banyak menjelaskan, ya, menjelaskan. Jadi kan kita sudah pelajari kemarin tentang yang namanya spermatogenesis dan oogenesis, kan begitu, tentang perkembangbiakan secara seksual maupun aseksual. Nah, udah kita pelajari kemarin, kan. Nah, kemudian apa itu genotip dan apa itu fenotip, nah, juga sudah kita pelajari. Nah, bagaimana cara menentukan F1 atau keturunan pertama dan juga F2 atau keturunan kedua. Nah, itu kan sudah kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi diharapkan kepada anak didik kami agar mengerjakan soal ini, ya, itu dia dengan rapi, ya, dibuat di catatannya, dibuat di kertas lembar, ya, ditulis dengan rapi, ya, ditulis dengan rapi, dan juga spesifik, ya, spesifik artinya kalau yang ditanya persamaan berarti dijawablah dia persamaannya, kan begitu, persamaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Jadi jangan yang lain-lain nanti dituliskan di jawaban ujian prakteknya, ya. Nah, untuk kisi-kisi, ya, untuk kisi-kisi ujian tulis PTS IPA kelas 9, ya, itu dari bab 1, ya, bab 1 yaitu tentang reproduksi pada manusia.
kemudian reproduksi hewan dan tumbuhan, serta pewarisan sifat, ya, pewarisan sifat. Nah, jadi kisi-kisinya itu dari yang sudah kita pelajari, ya. Jadi untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D, ya, diharapkanlah agar kiranya bisa diulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, agar lebih memantapkan untuk menjawab soal ujian tulis PTS IPA kelas 9 nantinya. Oke, ya. Mungkin Ustaz rasa, ya, Ustaz rasa ini soalnya sudah jelas, ya. Sudah bisa lah, ya. Yang pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ini jelas lah, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual pada tanaman beserta contohnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara genotip dengan fenotip. Nah, berikan contoh genotip dan fenotip pada kehidupanmu sehari-hari minimal 4, ya. Nah, itu sudah jelas. Kemudian yang keempat, Pak Jarwo petani pepaya. Pak Jarwo mempunyai bibit tanaman pepaya rasa manis dengan daging buah berwarna merah. Nah, genotip pepaya tersebut heterozygote SSMM, ya. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Bagaimana kemungkinan genotip dan fenotip keturunan dari milik Pak Jarwo tersebut, kan begitu kan? Nah, jadi di sini, ya, genotip tumbuhannya yaitu SSMM, ya, SSMM. Nah, jadi ini disilangkan dengan sesamanya, ya, disilangkan dengan sesamanya. Berarti genotip yang ini disilangkan dengan sesamanya, ya, disilangkan dengan sesamanya. Nah, jadi kalau misalkan dia disilangkan dengan sesamanya, nanti bagaimana keturunan F1-nya? Nah, jadi yang ditanya di sini hanyalah keturunan F1-nya saja, ya. Nah, kemudian bagaimana nanti fenotipnya, ya, atau sifatnya, kan begitu. Nah, jadi bagaimana genotipnya dan bagaimana sifatnya. Nah, jadi Ustaz rasa sudah jelas, ya. Untuk ini soal ujian prakteknya, ya, itu lebih kepada penjelasan, ya, penjelasan ditulis, sekali lagi Ustaz ulangi, ditulis di kertas selembar, ya, ditulis di kertas lembar rapi, ya, rapi, ditulis, tuliskan nama, ya, tuliskan nama, kelas, dan juga mata pelajaran. Nah, setelah ditulis itu difoto, ya, difoto jawabannya, difoto, kemudian kirimkan jawabannya ke WA Ustadz paling lama pukul 18, ya, paling lama pukul 18 waktu Indonesia Barat, ya. Oke, mungkin itu saja, ya, yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, ya, atas perhatian anak didik kami semua. Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.